Selamat datang kembali di Cosmas TV Channel. Di video kali ini saya akan membahas cara mengetahui atau mendeteksi ketidakhadiran siswa dan juga merekap nilai yang sudah dikerjakan di Google Form pada suatu kelas. Nah, kebetulan yang pertama kita memang harus punya akun Google Form-nya dulu. Kemudian ketika tentu saja kita juga harus sudah punya formnya ya untuk mengerjakan yang dikerjakan siswa itu apa saja. Ini contohnya saya setelah melakukan ujian atau tes pemeliharaan mesin, ini contohnya seperti ini. Saya menggunakan sistem seperti ini. Di sini saya mengajar 3 kelas sekaligus, yaitu TKRA, B dan C. Nah, di sini kita bisa melihat respon siswa yang telah mengerjakan itu seberapa. Nah, tapi kita juga tidak tahu mana yang siswa yang sudah hadir atau belum mengerjakan. Nah, yang pertama-tama, nah di sini ada klik tidak menerima tanggapan, itu berarti link yang kita gunakan itu sudah mati. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui siapa saja atau rentang nilai yang telah mengerjakan. Ya, antara ada yang ini 1 anak, ada yang dapat 26, tapi juga ada yang dapat nilai 100, ada 6 anak. Tapi kita tidak tahu siapa yang belum mengerjakan. Untuk itu, untuk merekapnya di Excel, kita downloadnya di sini. Kita download dulu, download tanggapan. Nah, kita download, kemudian kita open ya. Nah, di sini ada berkasnya. Kita buka. Bentuknya Excel seperti ini, memang tidak jelas ya. Ini setelah membacakan, memang tidak bisa, harus sepertinya masih acak-acakan sekali. Nah, ini kita harus merekapnya seperti ini ya. Nah, cara merekapnya bagaimana? Ini semuanya tersambung. Kalau seperti ini semuanya tersambung, kita klik di selnya masih tersambung. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Ini di sini ada tanggal mengerjakannya, jam, nama, kemudian skor. Kita memisahkan. Kita klik saja pada bagian yang seperti ini. Nah, ini kita blok sampai mana. Nah, setelah itu kita klik data di sini. Nah, ini ada text to column. Text to column kita pilih ini, delimit. Nah, ini untuk memisahkan antara spasi-spasinya ya. Di sini ada kita buat yang komanya. Nah, ini sudah secara otomatis terpisah. Waktu, total skor, kelas. Next. Finish. Nah, seperti ini. Sudah terpisah. Nah, ini di sini ada kelasnya, di sini ada bagian-bagian memang yang tidak digunakan, itu kita hapus saja kolomnya. Del. Seperti ini. Kita juga di sini kita hapus juga del. Kita gunakan saja yang ada namanya. Nah, ini di sini tadi. Nah, di skornya ini kita seperti ini, ada garis miringnya. Yang kita butuhkan adalah skor yang depannya, sedangkan yang belakangnya kita tidak butuh. Nah, ini juga kita pisahkan nanti. Caranya bagaimana? Kita simak baik-baik ya. Ini contohnya siswa-siswa yang sudah mengerjakan seperti ini. Kemudian kita kasih kolom lagi, ini kita pisahkan. Ini dapat 100 ya. Kita ketik dulu. Kemudian 96, 26. Nah, kita blok.
kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, klik ini terus flash file. Nah, ini akan sama seperti ini. Kita beri di rata tengah seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ini kita kasih nilai gitu ya. Nilai. Dan kita hapus yang sebelah sini, kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Nah, ini sudah ketemu. Ini jam berapa? Di sini ada waktunya. Kemudian ini juga nilainya. Nah, ini kita rapikan. Nah, untuk nomor persensi kadang kita butuhkan, kadang tidak. Nah, untuk jawabannya ini di sini banyak sekali jawabannya. Kita hapus saja karena tidak diperlukan. Kita hanya mendeteksi siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Nah, karena saking banyaknya siswa, kita hapus saja jawaban-jawabannya ini. Kita hapus saja. Kalau kita butuhkan, kita tinggal download lagi aja. Nah, di sini ada 3 kelas yang pasti ya, 3 kelas. Kita deteksi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, tentu saja kita harus punya daftar namanya, daftar nama siswa ya dari TKR atau kelas A, B, dan C. Kita deteksi. Kalau kita persensi dari satu persatu, ini akan lama sekali. Apalagi kalau lebih dari 3 kelas. Kita deteksi siapa yang belum hadir dan siapa yang hadir. Untuk itu kita buka dulu. Nah, di sini ada umpan balik. Nah, di sini saya sudah punya nama-namanya, nama-nama siswa. Di sini ada nama-nama siswa ya. Ini mulai dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita copy saja karena ada 3 kelas pas. Kita copy, kemudian kita pindah ke bagian sini. Kita pindah. Nah, seperti ini. Kita pisahkan mana kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan ini kita pisahkan lagi seperti ini. Masih satu kelas lagi, yaitu yang C. Kita beri jarak seperti ini supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini contohnya kelas 12 TKRA. Kemudian yang ini TKRB. Kemudian yang sebelah sini TKRC. Nah, kita sudah punya daftar namanya dan yang sudah mengerjakannya. Bagaimana cara mendeteksi atau menyamakan? Nah, supaya lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efisien, kita blok saja nama-nama yang sudah mengerjakan seperti ini. Kita blok sampai bawah ya. Kemudian juga kita blok daftar persensi ini. Nah, ada kita blok. Nah, setelah itu pilih yang conditional format. Nah, kita pilih yang high
cell rules, terus kemudian pilih duplikat values. Nah, ini akan mendeteksi ketidakhadiran. Kita pilih yang warna hijau aja ya, supaya. Nah, seperti ini. Nah, yang tidak terblok berarti di kolom sebelah sini tidak ada namanya, berarti belum, atau siswa tersebut belum mengerjakan. Nah, di sini dapat terlihat, oh ternyata di sini ada satu anak, itu Brilian Telaga Jaya. Di sini belum mengerjakan ulangannya. Nah, ini dengan deteksi model seperti ini itu akan lebih cepat daripada kita ngecek secara satu persatu nama yang belum hadir. Nah, di sini sudah terdeteksi. Kalau untuk memisahkan per kelasnya ini mungkin di video selanjutnya ya, supaya lebih rapi. Ini sebenarnya ini untuk mendeteksi saja siapa yang sudah selesai duluan. Di sini ada waktu dan tanggalnya. Kalau ini nanti dipisahkan, kita tidak tahu. Nah, ini untuk model 3 kelas. Nah, untuk 10 kelas bagaimana? Ya, tentu saja lebih dibuat untuk daftar namanya. Tapi di sini kita juga harus membuat daftar nama yang sama dengan absensi. Kalau daftar namanya tidak seperti ini, tidak sama, nanti juga tidak terdeteksi di kolom persensi. Nah, di sini contohnya yang belum mengerjakan ini satu anak. Nah, di sini pasti juga tidak ada, warnanya masih putih. Seperti itu video dari saya untuk seorang mentor atau seorang trainer atau seorang guru, mungkin dapat bermanfaat dengan metode seperti ini. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, comment, and like agar di video ini menjadi semakin berkembang. Terima kasih.